Wahai Kisana, panjenengan orang yang dermawan, panjenengan orang yang alim, perkenalkanlah saya adalah Syarifah. Saya tidak punya rumah, saya sering kelaparan, tapi saya insya Allah ahlu baiti Rasulillah yang gemar bersolawat. Kalau panjenengan ridho, saya mohon tampunglah kami. Saya mohon anggaplah kami numpang di rumah panjenengan, karena kami tidak punya rumah. Dan kami mohon anak-anak kami ini supaya berteduh dari panas dan hujan. Maka kemudian orang yang dermawan itu, orang yang kebetulan punya toko besar ini, orang yang dermawan, orang yang alim, kemudian dia mengatakan, mohon maaf, kami hanya punya satu ruko di bawah toko di atas rumah, maka silahkan engkau mencari tempat yang lain. Maka kemudian orang ini keluar dengan wajah kecewa dari ruko tersebut. Orang ini kemudian berjalan di depan ruko lain yang bertetangga mirip dengan ini. Kemudian ternyata yang punya adalah orang Yahudi, bukan orang Islam. Maka orang Yahudi ini memanggil, ibu, sini ibu, kenapa wajahmu bersedih setelah keluar dari ruko yang pertama? Maka dia mengatakan, saya adalah Syarifah, saya ahli sholawat. Ini anak saya sudah beberapa hari kehujanan, kepanasan, kelaparan, karena kami tidak punya rumah berteduh. Kami tadi mohon kepada saudara muslim, kami ingin numpang barangkali semalam atau 2 malam, tapi dia tidak mengizinkan. Orang Yahudi di tetangga ruko tersebut merasa kasihan, kemudian mempersilahkan, wahai Syarifah, wahai orang perempuan yang ahli sholawat, menginaplah di sini. Silahkan, kita tidur di atas. Kita tidur, anak panjenengan tidur bersama anak kami, panjenengan tidur bersama istri kami, biarkan kami tidur di toko di bawah. Baik, terima kasih. Ini malam sudah gelap, silahkan panjenengan masuk. Maka kemudian Syarifah ini, ahli sholawat ini, bermalam di kediaman orang Yahudi. Ketika malam tiba, alhamdulillah datang ke alam mimpi orang Islam yang punya ruko tadi. Di mimpinya seakan-akan sedang terjadi kiamat. Di mimpinya seakan-akan terjadi siksa di padang mahsyar. Maka kemudian Nabi Muhammad memanggil, wahai orang Islam, masuklah ke surga, masuklah ke tempat yang dijanjikan. Maka kemudian semua berbondong-bondong, dan ternyata di situ terdapat satu kusurul abyad, terdapat istana yang kubahnya berwarna putih. Maka orang muslim yang dermawan tadi, yang punya ruko tadi, ingin masuk ke istana yang berwarna putih paling besar. Apa yang dikatakan? Dia ketika hendak masuk, tiba-tiba di-stop oleh Nabi Muhammad, di-stop. Kamu jangan masuk ke tempat ini. Yang lain silahkan masuk ke surga masing-masing, kamu jangan masuk. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau melarang kami masuk ke rumah ini? Rasulullah langsung menjawab, tadi siang, tadi sore terdapat Syarifah, terdapat ahli sholawat yang gemar bermaulid hendak menginap di rumahmu, tapi engkau tidak menerimanya. Maka sebagai balasannya, engkau aku tolak untuk masuk ke istana ini. Maka kemudian apa yang terjadi ketika subuh tiba? Ini orang yang punya ruko pertama tahu bahwa Syarifah yang ahli sholawat menginap di ruko sebelah. Maka dia segera keluar dari rukonya untuk menjemput daripada Syarifah yang ahli maulid, ahli sholawat tadi, dan mengatakan kepada tuan rumah sebelah, assalamualaikum, mohon maaf, bolehkah kami menjemput Syarifah perempuan yang ahli sholawat kemarin sore? Apa jawaban si Yahudi? Tidak, engkau jangan menjemput dia, engkau jangan menjemput Syarifah dan kedua anaknya yang kecil. Kenapa?
Yahudi tadi mengatakan, tadi malam aku bermimpi sebagaimana engkau bermimpi. Tadi malam aku berada di belakangmu. Ketika engkau ditolak oleh Rasulullah, maka Rasulullah memberikan isyarat kepadaku. Dalam mimpi aku melihatmu ditolak Rasulullah, karena engkau menolak daripada zurriyah, daripada orang yang ahli sholawat syarifah tadi. Dalam mimpi tadi malam Rasulullah memanggilku seraya berkata, wahai Yahudi, engkau telah menerima orang yang ahli sholawat bermalam. Engkau telah menerima ahlu baiti Rasulullah yang bersolawat. Seandainya engkau masuk Islam, maka istana putih ini, Usurul Abiyat ini, aku persembahkan kepadamu. Maka Yahudi tadi mengatakan, wallahi, ketika bangun dari tidur, aku tadi telah melaksanakan ucapan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menyesallah pemilik ruko pertama. Kenapa? Siapa yang dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad? Jelas yang dimuliakan adalah ahlus sholawat. Yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad adalah orang yang gemar bermaulid seperti kita semua. Maka insya Allah kita semua dengan bermaulid ini mengharap barokah bersama-sama, supaya tujuan kita dari rumah ke tanah rantau ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kami pernah datang ke kota. Di kota ini ada seseorang yang tiba-tiba kesuksesannya melejit, yang tiba-tiba keuntungan hasil pekerjaannya meningkat. Maka saya bertanya, Bapak, engkau tahun lalu masih membawa gerobak, tapi kenapa hari ini engkau sudah berjualan menggunakan tosa yang besar? Dia mengatakan, Lora, ketika selesai bermaulid, saya mengambil kaligrafi lafaz Muhammad, saya mengambil tulisan Muhammad, lalu saya taruh tulisan Muhammad ini di tempat jualan saya. Setiap kali saya mau berangkat berjualan, maka saya matur kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya hendak bekerja, maka bahagiakan saya. Wallahi tidak sampai 1 tahun, ini tempat jualan saya. Yang pertamanya pakai gerobak sangat sederhana, sekarang saya sudah memiliki 3 tosa. Ini orang Jubung yang bercerita kepada kami, orang Jubung, Jember, Tawangalun itu masuk ke utara rumahnya. Maka kemudian di tahun kedua, tulisan yang ada di gerobak Muhammad ini dia lepas, dia salimkan, dia sowankan kepada ibunya, sembari berkata, wahai ibu, dengan mengucapkan bismillah dan bersolawat kepada Rasulullah, tahun depan aku berangkatkan umrah. Maka kemudian ibunya tertawa, jangan main-main nak. Bagaimana engkau yang jualan seperti ini mau memberangkatkan kami umrah? Jangan main-main nak. Ibu siap-siap, foto paspor, insya Allah tahun depan ibu berangkat. Ibunya tertawa, tapi dalam hati ibu tetap mendoakan. Walhasil apa yang terjadi? Walhasil benar, tidak sampai tahun depan, 10 bulan kemudian, ini dagangannya laku keras, luar biasa. Yang pertamanya laku masih tersisa 10%, 20%, semua sering laku. Maka tidak sampai 1 tahun, hanya 10 bulan, dia berhasil mengumpulkan uang untuk umroh. Bukan hanya untuk ibunya, tapi untuk dia dan istrinya. Kenapa? Karena ibunya mengatakan, nak, saya tidak akan berangkat umroh kecuali bersama kamu dan keluarga kamu. Dalam waktu 10 bulan setelah mengadakan maulid, dia kemudian berangkat umroh ke Baitullah. Ini kisah santri kami yang berada di Jubung. Di Manokwari pun kami merasakan. Mohon maaf, tahun lalu di malam kedua
kami bermaulid di rumahnya sekretaris sahabat Puput ini, di sebuah tempat yang masih disewa. Saat itu sahabat Puput ini bisik kepada saya, "Yai, saya mohon ingin tambah sukses Yai." Saya menyampaikan amin, amin 2 kali. Amin, amin. Ternyata ketika kami akan datang ke Manokwari, Ustadz Fawaid menyampaikan sekarang menginap di rumahnya Mas Puput. Oh, rumah yang dulu? Bukan. Yang mana? Sekarang punya rumah lagi, lantainya 2. Maka saya ingat, bejen kok sebenarnya ngocak amin 3 kali bejen. Mereka bisa lantai 3 bejen. Bisa jadi atau tidak, orang yang bermaulid dengan ikhlas. Buktikan Bapak Lukman. Hari ini sebelum doa, niat yang ikhlas membahagiakan baginda Nabi Muhammad, membahagiakan orang tua, dan juga demi masa depan anak kita, insya Allah diberi lipat ganda oleh Allah Ta'ala. Karena ini adalah kesayangan Allah, ini adalah Habibullah, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh yang hadir agar kita tidak percuma duduk hadir, niatkan dalam hati kita untuk juga khusyuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi. Kalau perlu panjenengan dalam hati menyampaikan, wallahi setelah saya tahu faidah Maulid, tahun depan saya akan bermaulid. Orang yang punya pancing, semakin besar kailnya, maka semakin besar ikan yang akan dia dapat. Tapi semakin kecil kailnya, insya Allah yang ditangkap adalah ikan yang semakin kecil. Bahasa jedukna, mon penina koro cacing paling epol koro juga gurami. Tapi mon penina odeng, insya Allah kakap ternyata. Maka bagaimana? Tasyakura, yasinan, gabung dengan acara bulan Maulid, para penina, insya Allah kita akan mendapatkan ikan yang berharga dalam hidup kita. Cegunganku. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari raya memang ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Tapi Idul Fitri adalah hari raya bagi orang yang sudah berpuasa bulan Ramadan, 30 hari berpuasa Idul Fitri. Idul Adha memang hari raya bagi orang yang berkurban, bagi orang yang menerima kurban, bagi orang yang berpuasa tarwiyah dan berpuasa Arafah, berpuasa Idul Adha. Tapi ada hari raya lain yang tanpa berpuasa, yang tanpa pengorbanan, cukup menyisipkan rasa cinta dalam hati kita. Hari raya apa itu? Maulid Nabi Muhammad. Kalau hari raya Idul Fitri, yang bermaaf-maafan hanyalah keluarga, yang silaturahim hanyalah keluarga. Kalau Idul Adha, yang datang adalah orang-orang yang sama-sama mendapatkan daging, mendapatkan kurban, senang bersama. Tapi Maulid Nabi Muhammad, yang datang silaturahim kepada rumah kita adalah Nabi Muhammad. Maka bermaulidlah dengan baik, bermaulidlah dengan tata cara yang baik. Malam pertama kami datang ke Papua, pengajian di daerah Doyo, Sentani. Ada sebuah pesantren. Pengasuh kiai menyampaikan, tolong ketika mahalul qiyam jangan ambil semuanya, kita tunggu doa dulu. Tapi ternyata ketika mahalul qiyam tetap diambil. Sampai kiainya agak kecewa, menyampaikan kepada saya, kodus abdina ka ajuna, wala ngedele ekebele soroje kala ibu produkan. Ya mirip sebenarnya dia. Cuma yang dilempar tadi kurang banyak. Maka kemudian saya menyampaikan ketika ceramah, jangan kecewa, jangan malu walaupun belum doa sudah diambil. Kenapa? Syafaat Nabi Muhammad itu direbut. Syafaat Nabi Muhammad bukan diberikan satu persatu, tapi syafaat Nabi Muhammad harus direbut.
Makanya aja heran di urung menerbuan kabeh. Kenapa? Syafaat adalah abu ya. Apalagi ini jilid 3, mungkin masih ada jilid yang lain. Susulan kan karena bola masuk apa keluar mulai. Dia ada syafaat, pun apa salah. Maka para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon doa kepada panjenengan. Kalau nyon doa dari para panjenengan saja. Ketika bermaulid dalam hati saya berniat, ya Allah, edisi Maulid Nabi tahun 1445 Hijriah ini, izinkanlah ya Allah setiap keringat yang kami keluarkan, setiap bahasa yang kami sampaikan, setiap tausiah yang kami sampaikan dalam ceramah kepada masyarakat, ya Allah, kami mohon dengan keajaiban-Mu, kami ingin membangun sekolah. Kami ingin membangun sekolah. Coba mulai depan agak sekolah. Agar ini buktinya. Ustadz Fawaid ikut saya. Ketika acara KKPJ di Jayapura, hujan deras. Saya tetap ceramah, tapi saya keluar dari terop. Saya keluar dari terop supaya saya kehujanan. Apa hasilnya? Esok setelah saya kehujanan, langsung turun izin operasional. Ada telepon dari Jakarta. Jadi saya menyampaikan bagi pilek sementing izin orang enggak masalah. Apakah selesai di sana? Tidak. Ini kemarin. Hari apa itu kemarin? Hari Kamis. Hari Kamis tiba-tiba ada telepon. Pagi hari ada telepon. Jam 7 akan ada visitasi dari Pemda Jember dan Dinas Pendidikan ke AWS. Padahal kuliah tidak boleh. Saya belum pulang, sudah mau divisitasi. Ini Ustadz Ahmad Fawaid tahu saksi. Maka kemarin hari Kamis langsung turun semua. Kita persiapkan semua di Molokorjo untuk persiapan pendirian ini. Padahal hanya beberapa hari kami berjanji dalam hati bahwa seluruh yang kami kerjakan di bulan Maulid untuk tercapainya tujuan kami di rumah. Maka ini kebuktian cek namban saya. Maka nanti yang tadi sudah dapat sotel segala kon oleh sendok sabek nang tempat sayur pah ngocak mun ki ibadah entak pajuk. Areng kok tak amonotnya. Mun bapak kun tak maju kalah cendol apa otak di mengesakte bangke. Tagih baginda Rasulullah itu, tagih itu. Kita harus bertagih. Saya menyampaikan selama kita masih mau mengangkat tangan, maka Allah pasti turun tangan. Selama kita mengangkat tangan, artinya selama kita berusaha, pasti Allah akan turun tangan. Kalau Allah turun tangan, kun fayakun, gampang sekali. Gampang sekali. Maka mengajak kepada seluruh famili, tetangga, aktivis dari PKJ, ayo tanamkan hari raya Maulid ini dalam hidup kita. Insya Allah qabul hajat, apa yang menjadi keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ada sahabat sepuh. Ada sahabat sepuh itu sholat berjamaah 5 waktu. Ada sahabat sepuh itu padahal rumahnya paling jauh. Kenapa saya ingat kepada sahabat ini? Karena Pak Lukman rumahnya paling jauh. Jauh rumahnya Pak. Di antara sahabat yang lain saya lihat mak jauh rumahnya. Artinya mentoro sebereng tak pada kenyang dia. Ini sahabat yang rumahnya paling jauh oleh Sayyidina Ali diberi kuda. Wahai sahabat yang sudah sepuh, ini kami beri engkau kuda. Buat apa? Agar kalau ke masjid engkau cepat. Apa jawabannya? Tidak, wahai Sayyidina Ali. Kenapa? Karena kami ingin setiap langkah kami berjalan ada pahala. Kalau saya diberi kuda, langkah saya kurang, karena semakin cepat dengan kuda tersebut. Tapi
Tapi ketika saya jalan semakin jauh, pahala saya semakin banyak. Artinya mun nyayur jauh niki jekeni ate. Bejauh pun ya Rasulullah. Bejauh pun ya Allah. Begili lagi Ustaz. Begili lagi. Maka dengan demikian itu menjadi semangat kepada kita. Sahabat yang sepuh saja demikian, apalagi seperti kita semua. Ingat, di tanah rantau ada air mata keluarga kita. Senantiasa diingat, di tanah ini ada tetesan air mata orang tua kita dari rumah, dikirim ke sini. Maka ketika kita putus asa, ingatlah kepada wajah beliau yang selalu rindu kepada kita. Kalau boleh saya bertanya, kapan panjenengan terakhir telepon kepada orang tua? Bila panjenengan terakhir telepon ke ibu? Kenapa boleh bah ngaji ke ibu ke Mekah? Cek nelpon seminggu mau nelpon. Telepon ibu, minta doa bu, ridhonya bu, nyon ridhonya bu. Insyaallah kalau maulid sudah tersambung dengan ridho orang tua, insyaallah pasti berkah hidup kita. Amin, Allahumma amin. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nyon seorang tak lancen pemator, tapi moga-moga setia sanggup sesaya keakui panjenengan sebagai nasrun minallah wa fathun qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa hum min ahli al-wafa. Ya Rabbana wa ilahana, ya Maulana wa ya Rajana, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Farhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa khaybatir raja wa wudhalid da. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa tawaffana 'alal imani wasyahadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana wa li auladina ya Allah wa li jami'i ahli Pak Lukman wa Haji Buan wa jami'i ya Allah minna minal hadirin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul wa bi barakatir rasul waqdi kullas sul bi sirri asraril Fatihah.